Kalau murtad halal gak darahnya? Itu aja. Jadi murtad haram apa enggak darah? Kalau murtad yang mengganggu halal darahnya. Kalau murtad jadi ada di zaman Rasulullah itu yang murtad dari sahabat. Bener kan? Ya. Tetapi Rasulullah membiarkannya. Siapa itu Pak Tristan? Saya lupa itu. Yang ikut berkontribusi Abdullah menulis Ibnu Quran. Sars. Itu yang menulis Quran. Abdullah Ibnu Sars. Tahu nggak kenapa dia dibebaskan? Itu dibaca Etan itu dibaca share screen. Hah? Share screen apa? Iya, tahu nggak Tan kenapa dia dibebaskan dari dibunuh? Anda tahu nggak? Coba Anda jelaskan. Ya, karena dia adalah saudara sepersusuan daripada Utsman bin Affan. Dia meminta pertolongan kepada Utsman bin Affan. Itulah kenapa dia tidak dibunuh. Iya, lalu? Ya udah, itu ceritanya kenapa dia tidak dibunuh. Karena dia adalah saudara sepersusuan. Waduh, nanya dalil sama gue, salah loh Tan. Iya, kan itu kan poin klaim kamu gitu kan. Coba dikasih dalilnya. Sekarang dari klaim lo apa? Enggak, saya nggak mengklaim apa-apa. Itu kan klaim kamu tadi. Abdullah Ibnu Sars itu kafir, murtad. Lalu kenapa dia tidak dibunuh? Karena dia adalah saudara sepersusuan daripada Utsman bin Affan. Dia minta tolong sama Utsman bin Affan. Itulah kenapa Muhammad tidak membunuh Abdullah Ibnu Sars. Dalilnya udah ada, itu tafsirnya. Iya, coba bacain. Dalilnya bahasa Inggris. Iya, bacain. Lo bisa baca apa enggak? Loh, kok gue disuruh baca yang udah kasih lo. Gue udah kasih lo. Itu udah di share screen, lo bacain. Loh, diserahkan. Lo bisa baca apa enggak? Kenapa gue harus bacain? Kenapa gue harus bacain? Menang untuk mengatur diskusi. Enggak, gini. Kan kamu kasih literatur ke saya, ya kan, ke kami ini. Nah, ini sudah di share screen, silakan kamu baca, lalu kamu terangkan ke kami gitu. Iya. Coba. Gue udah terangin ke lo. Ya mana dia? Gue terangin ini. Gue suruh yang bacain kamu sampai panjang begini gitu. Yang kamu share screen ini coba bacain sampai panjang begini gitu. Ya kan yang mengklaim Anda. Panjang-panjang gitu. Hello, yang mengklaim lu Anda bisa baca, lu baca dong. Nah, dia orang yang disuruhnya baca. Ayo Pak Sumardi, silakan. Ini goblok nih orang ini, yang satu ini kerjaannya kayak gini tiap malam tapi kagak ada apa-apa. Pak Etan. Ayo, mohon Pak Etan. Lu yang goblok. Duran. Teman-teman, ayo. Ini orang tolol dari dulu udah idiot. Ada kata-kata yang saling baik menjatuhkannya. Jadi ya mungkin ini yang mau izin bicara. Jelasin aja Duran biar ini kan pendengar aja perlu Duran. Ya kan? Pendengar di Abdullah Ibnu Sars dia masa suruh saya baca sepanjang ini kan berarti dia yang blow on. Yang mengklaim Anda, iya kan? Iya. Yang mengklaim Anda. Ya sudah, Anda tampilin itu, Anda baca. Loh, kenapa gua harus baca? Kenapa gua harus baca? Loh, yang mengklaim kan Anda. Itu ada bacanya apa enggak? Itu ada Anda ini kan sebagai Anda ini kan yang mengklaim. Itu ada bacanya apa enggak? Ya sudah dibaca. Ya udah, kalau lu udah baca dong. Yang mana di sini kalimat bahwa dia itu mungkin begini aja. Oleh Utsman bin Affan mana? Yang mana apa? Mana tadi biar kami yang baca biar enggak ribet-ribet. Naikkan dulu sedikit. Ya, sebelum kami baca teman-teman, mohon ya baik Pak Etan dan semuanya. Kenapa kami lebih sering menegur saudara kami yang muslim supaya kami tidak dikatakan berat sebelah. Tahu Pak Sumardi. Ini orang ternyata goblok juga bahasa Inggris ya. Emang benar-benar goblok. Dia nggak bisa baca. Orang yang dibilang goblok. Tahu ya, tolol. Gimana? Orang ternyata tolol tapi dia kagak mau baca. Dia kagak bisa baca. Banci. This man fled ya. Fled to Utsman bin Affan. Perek durek. Smith brother. Smith brother mana? Itu. Yang mana? Ini kan ini di share screen sudah ada. Ini udah ditranslate lagi dengan bahasa Indonesia. Yang paling terakhir, yang baris paling terakhir. Ini orang goblok nggak tahu bahasa Inggris, goblok nggak tahu. Milk, tahu milk ke? M-I-L-K. Milk brother, tahu nggak? M-I-L-K. Ya susu ya. Nah, susu mama mohon kurangi kata-kata yang sia-sia, durek lah.
Nggak apa-apa, dia kan emang orang dia, tolol. bodoh lah, Dia itu yang ngasih goblok bahasa lah, Inggris, itu. tapi dia itu tidak mau baca. Ya. Itu loh masalah. Hindari Loh, nggak mau baca. kata-kata yang Gue udah bacain. sia-sia. Tadi gue udah bacain. Gue udah bacain. Aduh, Durek. Kalau tolol jangan dia yang kalau tolol mengelas, jangan tapi bangga. tidak mau menjelaskan gitu loh. Kalau tolol, gue udah jelasin, lo emang tolol kok. Jelasin apa? Klaim doang, klaim kosong. Oh, klaim doang. Gue bilang saudara sepupu Usman. Dia melumonya Duran. Ya, cukup Kembali ke laptop. jelaskan saja. Mungkin di Ini co-host, mungkin Duran, mohon co-host. Bro Duran. Ya, mohon Kita ini mereka kan kerjasamanya. ini Etan ini kan sudah mulai agak terbuka pikirannya, dijelasin aja. Iya, jelasin aja. Iya, Udah dijelasin ya. Kenapa Usman itu tidak dibunuh? Karena Usman si Abdullah Ibnu Sas, karena dia saudara sepupuan Usman. Ya, karena nggak ada Maka itu nggak perintahnya dibunuh. kita membunuh orang murtad. Kita nggak ada perintahnya disuruh. Ada Anggaplah beritanya dia nggak main Duran, hadisnya. Duran Baik. anggap dia nggak main bahasa Inggris gitu loh. Ya. Iya, Nih, anggap saya aja bacakan ini yang perintahnya. garis terakhir ya. Ya, saya bacain garis terakhir. When the messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, enter Mekah, this man fled, little fled gak? FLED, Datar. pergi ke Uthman bin Affan, Huwas, tahu Huwas gak? yang telah Yang adalah milk brother, menyusui saudara saudaranya. sepersusuan. Menyusui saudaranya, wah goblok bener. Tolol bener-bener. Ya, ada Milk perintahnya brother enggak kita. menyusui saudara. Ini teksnya mana? Saya aja nggak baca. Jangan, tolong, jangan. Dia aja tadi tidak mau Di baca. Terus terakhir ya. dia bilang saya goblok. Uthman hit him until the people Hut him of gimana Mecca sih fell ini? set. Gimana? Hut him gimana? Hit him, blow Hit him. on. Mana teksnya? Hit him, bukan hide ya. Bukan hide. Kan tolol. Dia kira hide sama hit sama. This man Karena kan fled tolol. to Kalau hide Uthman, itu pakai who e. was his milk Nah. brother. Uthman hit him until the people of Yeah. Mecca felt safe. Huh? He then Yeah. took him to the messenger of Allah. Lu baca lagi, silakan. Terus Allah bless him and give him peace and secure an amnesty for him. Ya, So, memang what do you benar. think? Dan mengamankannya dan memberikan amnesti untuk dia. Makanya tidak ada perintah untuk membunuh sahabat yang tadi itu, karena dia di satu sisi juga tidak mengganggu dan tidak membocorkan rahasia perang. Oh gitu. Hah? Ada memang dulu saya lupa di mana referensi saya itu dua dari pendeta yang dia itu murtad, lalu dia itu membocorkan rahasia perang. Nah itu wajib dibunuh itu karena dia itu sudah apa namanya sudah beralih ke pihak lain. Terus Ya udah habis. hadis Muhammad yang menyuruh untuk membunuh murtad itu nggak valid. Ya valid, ada juga yang Hadisnya juga murtad yang dibunuh, ada. Pak, itu valid, tapi harus sesuai Quran, Pak. Jadi nggak bisa main hajar-hajar aja. Iya benar Pak Tristan. Jadi kalau ada Quran dari jelasin membocorkan rahasia. Sama aja kayak Bapak lah membocorkan rahasia negara. Gimana jadinya? Kayak agen-agen kayak Mana dalilnya yang CIA, mengatakan FBI, harus membocorkan rahasia? Mana dalilnya mengatakan untuk membocorkan rahasia? Itu berangkat dari kisah itu. Jadi bukan. Iya, mana dalilnya berupa. kalau harus membocorkan rahasia? Iya, ada kisahnya itu benar. Saya lupa Ada juga. kisah itu dalam rentetan kisah itu. Itulah kapan-kapan kita bahas. Harus karena membocorkan rahasia Masih ada itu kalimat. Ya, itu di konsultasi syariah udah saya kirim juga ya. Itu murtad harus dibunuh tanpa ada Ya. emblem-emblem. Ya silakan aja Atau, kalau menurut ya. redaksi mereka seperti itu. Redaksi Oke. mereka. Tapi Itu di kan sini ada redaktur. ini loh, ada ulama. Redaktur Iya, ini mereka. ada ulamanya. Ini Ulamanya Kalau- dalilnya. bicara, pakai dalil juga. Pakai dalil Saya juga. screen dalilnya. Dalilnya valid ini nih. Coba Ya. lo lihat ini. Valid Jika semua. tanganmu atau kakimu menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu karena telah lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung timpang daripada Ya. dengan utuh kedua tanganmu kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi Dan ada jika dalilnya matamu nggak? menyesatkanmu, Hah? cucilah, buanglah. Mana? Ada dalilnya gak?
Matius ini Matius. Mana dong? Enggak. Jangan bilang kiasan ya. Katanya harus membocorkan. Jangan bilang Katanya kiasan. kan harus membocorkan. Kata harus membocorkan. Ya, Tapi ulama screen-nya mengeluarkan fatwa screen-nya boleh dijatuh dibunuh tuh dulu. murtad. Ayo kita main hajar-hajaran kayak gini nggak masalah Ya bro. udah, nggak apa-apa. Gua ini paling seneng kayak gini nih. Hmm. Ada nggak Mana larangan dalilnya? membunuh dalam ajarannya Paulus? Nih, coba Ini saya share Tristan, screen. ini saya boleh jawab ya? ini Tristan Dalil ya. Anda Tristan mana? ini saya jawab. Nah, Yang ini Nggak saya ada jawab. bilang kiasan aduh, ini. bro. Aduh, Nggak, bro, ini bro. saya jawab. Dalil dia mana? Dalil dia mana yang mengatakan harus membocorkan rahasia? Kasih gue sini dulu. Screen-nya cabut Oh, iya, dulu. boleh, boleh. Lo jangan pakai asumsi terus, Tristan. Gue udah bosan Kita Nih, topiknya tuh Dalil lo mana? nyari yang enak-enak lah. Nih, Carinya yang ini nyaman-nyaman. LAI Kalau ini kan kayak gini, apabila nggak di usah, nggak tengah-tengahmu perlu di salah penjelasan. satu tempatmu Nggak Hai. perlu yang penjelasan gua. diberikan kepada oleh Tuhan, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan Ada yang nggak larangan melakukan membunuh keinginan dalam Tuhan ajaran Paulus? dengan melangkahi Kalau Taurat perjanjian dibatal itu Allah, semua. Bukan, dan ini kok yang pergi beribadah Mana kepada dalil yang ilah lain dan mengatakan sujud murtad menyembah boleh manusia boleh atau kepada dibunuh matahari atau kasih bulan harus atau ada segenap antara emblem-emblem. langit, hal yang telah kularang itu. Nah, ini harus dibunuh ini. Ini gini Tristan, pertanyaan Tristan, yang dulu kalau tadi. Tristan yang ditanya dulu. Nggak ada nggak bilang larangan dalilnya, membunuh, jangan membunuh, ada nggak? Tristan yang ditanya dalilnya dari Dengan Quran, matinya jangan sebagai anak manusia telah membatalkan hukum Taurat. Dalil lo mana, Keluaran Tristan? Lo jangan banyak 20 ngomong. ayat Dalil lo 13 jangan mana? membunuh, batal. Gimana Dalil ini? lo mana? Dalil lo Gini teman-teman, mana dalilnya tadi? Tristan, Itu loh. lo jangan Iya, jangan- banyak Kalian biasanya kan udah ditebus Yesus, jadi bunuh aku pun kalian halal. Jangan lompat dulu ke Alkitab. Jangan lompat dulu ke Alkitab. Ini nggak usah Dalil cerita mana, hukum di sini. Nah, gitu loh. Keluarkan dulu dalilnya gitu loh. Dalil lo mana, Tristan? Screen. dalil dari Quran Tristan, dalil dari Quran. Salah sah nikah aja nggak Kalau ada. harus membocorkan Bahas nikah dalil murtad. mana? Mana dalilnya gitu loh. Tuh, sudah ada di Bro, screen, tuh, bro, sudah. tunjukkan sama aku lah, mana dalilmu kalian dilarang membunuh, ada nggak? Itu sudah ada di screen itu. Loh, Artikel ini, Tuh, artikel. lu nggak punya dalil. Katanya Ini tadi artikel harus ini. membocorkan rahasia. Ya itu Hah? berkhianat Kata itu. harus Udah, ini kalian ada nggak? Nanti Berkhianat dulu, terhadap jangan ada dulu ke negara. Alkitab gitu loh. Jawab dulu gitu loh. Oh, Iya, ini belum Itu kan jawab ada langsung lari ke sesuai Alkitab cerita gitu itu. loh. Iya, kalau mau ada membunuh-bunuhan wanita ada nggak hamil. aturan di dalam ada Kristen wanita dilarang hamil membunuh? sepertinya Ada Muhammad nggak? bunuh tapi halal darahnya. Ada nggak larangan di Kristen itu menyetubuhi ibu kandung sendiri itu haram? Ada nggak? Ada nggak? Mana dalil lo, Segama sama Tristan? ibu sendiri itu diharamkan di Kristen. Ada nggak? Sama di kandung sendiri ada nggak? Jangan lompat. Ada dalil lo Ada nggak mana? larangan membunuh ibu kandung sendiri atau bapak kandung? Ada nggak? Mana dalil lo? Tunjukkan sama kami. Dalil lo mana? Jangan kalian keluarkan PL ya, batal tuh Ya. PL tuh. Ada dong. Mana, Tristan? Kenapa yang bilang Kamu yang harus bilang PL batal emblem, kenapa? emblem. Siapa? Mana klaimnya gitu loh? Mana Orang itu udah digenapi Yang Yesus, bilang PL jadi nggak usah dipakai-pakai lagi. Ini ngawur. Gini, tunggu dulu. Ngawur ya. Tunggu dulu. Orang Kristen nggak boleh ngambil PL di mana? Tahu pula soalnya, aku dari tadi tuh diam aja. Kristen, dalilnya mana? Gitu. Banyak Kristen, kali ngomongnya sih. Kristen, dalilnya mana Kristen? Orang Kristen tidak boleh ngambil Keluarkan aja dulu dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya berarti halal kalian ngebunuh, gitu aja. Tristan katanya tadi murtad Ya keluarkan harus dalilnya. dibunuh Keluarkan kalau ada yang 15 ya. membocorkan rahasia. Lu tuh terlalu banyak Dijelaskan dengan ngomong, Tristan. Mana dalil yang harus membuka rahasia, membongkar data? Mana dalil lu? Itu boleh dibunuh. Itu di dalam kisah. Mana dalil itu. lu, Tristan? Di dalam kisah itu. Gua tanya, ya kan, murtad boleh dibunuh apa enggak? Halal darahnya apa enggak? Katanya kan harus membocorkan rahasia, membocorkan data. Dalilnya Bukan mana? bukan begitu maksudnya. Hah? Jadi Ya, yang Kategori halal, Muhammad halal. bohong. kategori murtad yang Halal, tapi diperbolehkan. jangan dibunuh. Kalau murtad halal darahnya, Muhammad bohong. Kalau gitu. Ya, Coba, kan coba, nggak harus coba dibunuh. tunjukkan mana dalil dilarang membunuh, dilarang menyetubuhi ibu kandung, dilarang menyetubuhi adik perempuan kandung, kakak kandung mana? Dilarang Kayak saya tadi Jangan itu loh. lompat yang- dulu, ya, Tristan. ibu kandung mana ada nggak? buka Roma 13. Jangan lompat Buka Roma dulu, 13. Tristan. Tunggu. Nah kok dihilangkan ini? Kalian tadi enak aja screenshot. Ini. Tristan, lu terlalu banyak ngomong, lu Tristan. Roma 13. Roma 13. Ah. Ya. Buka Roma 13. Takut. Aduh. Nggak ada cerita lah, ada nggak? Dilarang Roma membunuh. 13 sama Yakobus 2 ayat 11. Tunggu. Durex, lu Ada tahu nggak? nggak beda lo Nanti buat Taurat batal tapi, cuman lah. dengan lo laharo? Apa bilang Taurat ini? Nah, Taurat batal. Efesus Yang 15 yang bilang Tahu. gini, ya, Taurat yang mana yang batal yang mana sunat aja enggak Gua kalian? perlu tahu. Kenapa Tapi gua bilang, harus Kalian sunat tahu? enggak? enggak, sekarang saya bilang di mana Makan babi juga, makan babi macam mana tuh? Di mana? Alkohol macam mana?
Di mana dalilnya bahwa Taurat itu batal? Dalilnya apa, dalilnya gimana nih? Kalau main sembarang-sembarang aja bisa. Di mana dikatakan yang Ini kan kondusif ini. Kalian kok menongolkan masalah pembunuhan, sementara Bukan. kalian hukum membunuh aja. Tak ada. Saya mau tanya sekarang. Cukup Dan diterangkan saya dengan mau tanya baik. Di mana larangan membunuh? Ada nggak? Jangan kalian keluaran 20 ya. gitu loh. Enggak, di mana dalilnya gitu? Yang menyatakan 10 hukum Taurat batal. Ya, Efesus 2:15 tadi kan udah kutongolin. Kenapa nggak bisa screenshot lagi aku nih? Itu bukan konteksnya 10 hukum ya. 10 hukum kalah. Taurat gimana? Luhot HM itu bukan 10 hukum Taurat. Gimana sih? Membatalkan hukum Taurat. Bentar, Kalian bentar. hukum perang aja nggak punya kok. Berarti suka-suka lah. Enggak. Semua yang mau ngomong angkat tangan dulu deh. Enggak, tunggu dulu. Yesus mengatakan dia menggenapi dulu deh. Yang ditunjukkan dalilnya enggak bisa. Sudah malam, ngomongnya pelan-pelan. Bukan. Enggak, saya mau nanya, di mana dalilnya yang Jadi mengatakan 10 hukum itu batal gitu. Bedakan ya. Kohos dulu, Pak Bagus. Enggak, bedakan ya moral lo Sebentar. dengan seremonial lo. Bedakan. Gitu loh, hukum seremonial, hukum ibadah. Ini dalilnya buat Kristen. Dengan hukum Taurat, gitu loh. Gak ada hukum seremonial law itu, yang ada itu mitzvot tim sama Itu dalam kukim. bahasa Ibraninya itu etan. Salah, kamu nggak ngerti bedanya Pak. Kamu yang nggak ngerti. Kamu yang yang ngerti. tahu nggak kamu apa? Mana coba? Coba tunjukkan. Bukan seperti Beda itu. dengan dikalog. Iya. Salah kamu. Di mana coba tunjukkan? Nggak ada kriteria hukum seremonial. Coba tunjukkan share screen. Yang kau bilang itu. Etan. Itu ada di dalam Mishneh Torah itu. Mana Yahudi, share Yahudi Tuhannya pun beda, Etan. Ya, iya ada, tapi belum saya buka, Pak Bagus. Itu hanya Pak Bagus yang baik berupa hati. asumsi, masih hipotesa. Etan. Jadi, yang 10 hukum itu. lawan bicara boleh menjelaskan dengan baik. Mungkin ada yang salah. Mana Etan, gitu? aku tanya, itu kau sering gunakan bahasa Ibrani, memangnya Tuhannya Yahudi itu sama Tuhan kau itu sama? Kalau menurut saya sama saja Sama kan. dari mananya? Ya, Anda kan Kristen, bukan Anda yang ini. Anda tidak berhak untuk mengkritisi. Kau jelaskanlah, samanya dari mana? Karena tunggal. Kenapa orang-orang Yahudi nggak pernah jadi ini saja, jadi mualaf saja kalau gitu? Karena mereka ya ada dulu banyak juga yang menjadi mualaf, kan sahabat-sahabat Nabi itu maupun orang-orang Yahudi itu ada juga yang menjadi mualaf. Tapi ada juga yang menolak gitu, karena mereka menganggap orang Yahudi Esa bukan tunggal, Pak. Musa tunggal. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu ya Nggak ada tunggal, Pak. Nggak ada. Anda ini ngerti atau tidak? Ini siapa yang ngomong? Samuel Sian. Mana ayatnya? Yahweh Elohenu Yahid mana? Bukan Yahid. Echad ya. Oke, Mana ayatnya? ya. Kan kamu bilang tunggal. Mana ayatnya? Yahweh Elohenu Yahid. Coba tunjukin. Bentar ya. Nggak ada, udah dipelintir sama dia. Coba. Esa itu bukan tunggal. Enggak bro, kasih ini aja bro. Keluaran 4 ayat 22. Itu kan dikatakan Israel my firstborn. Israel anakku. Nah, tetapi Islam sendiri itu menolak Allah itu punya anak. Punya anak. Iya, nanti aja dulu bro. Nanti. Nah. Kita linear aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Yang tadi jelas nggak ada, dipelintir tuh sama dia. Mana ada Tuhan Allah kita Allah itu Tuhan itu tunggal, nggak ada. Saya boleh share screen nggak? Boleh silakan. Jadiin gua kohos dong. Udah gua buka screen-nya. Belum tuh. Mana tunggal? Coba. Ini coba kamu baca Samuel dari atas sampai sini. Aku nggak bisa baca bahasa Ibrani. Aku nggak bisa baca bahasa Ibrani. Sampai sini deh. Ya kan kamu tadi mengatakan bahwa Echad itu tidak tunggal gitu. Coba kamu baca. Bentar, Markus 28 ayat 29 ya. Markus 12 ayat 29. Markus 20 berapa tadi? 12 kok tapi targum ya? Hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel. Taruh, Tuhan Allah kita bro. Tuhan itu Esa.
Tuhan itu esa, Ini nggak tunggal dia di situ. buka Markus tapi Targum. Dosen, dia buka Markus tapi Targum Yerusalem. Blow on nggak Iya, dia? Blow on. ini catatan saya Targum ini. Yerusalem Targum kok Yerusalem. Markus. Iya. Coba dibaca dulu. Tapi Nggak kok ada di Markus? situ, nggak Tapi ada kok di situ Markus? kata Yahid, nggak ada. Itu bukan, itu kata Echad. Wa Ammar Memra Dalet. Coba baca. Terus apa? Yud Vav Yud Elohim Ha Adam. Memra apa tuh Memra? Aduh, udah. So ke Ibrani. Ya ampun dah, Memra aja nggak tahu. Ya, jadi Memra jika itu adalah perkataan. Makanya di sini Ya, ada huruf dalet. Dalet ini artinya kepemilikan yang dimiliki Pak Eta, oleh Elohim. mungkin bisa diberikan datanya dari Alkitab saja, dari Injil gitu. Ini kan Targum Enggak ya. apa-apa, mau Targum pakai itu Sefaria juga boleh. Mau pakai Sefaria punya juga orang boleh. Yahudi ya. Nggak apa-apa, mau Ini- pakai Di Sefaria sini juga boleh. nggak ada yang di sini nggak ada yang Yahudi gitu. Ini Enggak, dari nanti Sefaria nanti ini. gini bro, sebentar ya. Nanti kita compare dengan biblos.com itu sama. Saya sudah nge-skakmat si Valen kalau kemarin sampai dia kabur. Gitu, Buset. Zakaria 12 ayat 10. Dia pakai Sefaria, saya pakai biblos.com. Ternyata sama. Klaim dia beda, ternyata bohong. Apa yang kamu sekakmat dari Suhalan? Loh, jangan lari ke sana dong. Saya kan cuma Ya memberi contoh. apa? Zakaria 12 ayat 10. Ya apa? Saya nggak tahu konteks pembahasan kamu dengan dia. Biar saya memandang sampaikan nanti. memandang kepadaku yang mereka tikam. Ya, tapi saya nggak mau lari ke konteks sana. Oh, Kita bahas lamo. dulu. Mana Oke. sebentar, so, kamu jangan lari. Mana ayatnya? Yahweh Elohenu, Yahweh Yahid, mana? Coba. Di dalam apa? Tidak Ulangan ada 6 ayat kan? 4. Ulangan 6 ayat 4. Tidak ada. Ya, terus kenapa kamu bilang ada tunggal? Tunggal. Jadi pengertian kamu tentang echad itu seperti apa? Sekarang gampang, Bro. Kita ketik aja kata tunggal dalam kitab Enggak. Perjanjian Pengertian Lama. kamu Sebentar seperti dulu. Gini saya pengertian jelaskan. kamu echad itu seperti Bukan, apa? saya nggak mau memberikan pengertian. Kita pakai ke literatur aja dulu. Ya, sekarang ketik kata tunggal di dalam Alkitab. Dibacanya apa? Perjanjian Lama. Yahid, ya. Yahid. Oke, kalau echad apa? Kalau Esa Ya, satu dan sendiri. enggak bahasa Sendiri, Ibraninya, bahasa satu itu bahasa Indonesia. Esa di dalam Alkitab bahasa Indonesia, Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibraninya apa? Ya sama, echad. Ya echad. Lalu kenapa kamu bilang tunggal? Emang echad tunggal? Saya kasih contoh ya satu ya. Tapi saya harus nyari dulu nih karena ini kan. Nah, ini harus dimengerti, Bro. Dapatkan. Anda lihat KBBI aja, tunggal apa, Esa itu apa? Esa itu pinjaman adopsi dari bahasa Sanskerta. Sebentar, ini. Nah, kita belajar etimologi aja dulu. Kalau Sanskerta kan ada Eka, ada Esa. Saya sharing aja ya. Ulangan 6 ayat 4. Salah gue. Itu coba di layar lihat. Itu echad tuh, Bro. Ini apa? Oh, ini keren. Alef, he, Shema dalef. Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Memang Echad. Echad, bukan Yahid. Makanya, iya, kamu memandang Echad itu seperti apa? Makanya saya tanya. Oke. Kita lihat ya. Bukan saya yang jawab, Pak. Ya, kita lihat echad. Ya, leksikon. Udah lihat di situ? Itu kan leksikon Kristen. Leksikon Ibrani juga sama. Kan Iya. saya sudah skakmat. Kan saya bilang sama Valen bahwa Sefariamu. Ternyata sama kok. Nggak beda. Ya kayak gimana? Maksud saya begini, kamu definisikan echad menurut pemikiran kamu itu seperti apa? Oke, echad itu satu Simpel yang aja. satu-satunya. Sebentar, echad itu satu yang satu-satunya. Dia bukan satu tunggal karena bentuknya di situ bukanlah numerik, bukanlah nomina, tetapi adjektif. Oke? Gitu. Jadi satu dari bentuk substansi yang jamak. Dan makanya disebut Elohim, bukan El, bentuk tunggal. Gitu. Elohim itu artinya apa menurut kamu? El itu kan sembahan. Ya, El itu sembahan. Kalau ditambah im jadi apa? Ya langsung aja. Oke, itu bentuk jamaknya. Ya. Jadi Tuhan itu jamak gitu. Substansinya jamak. Karena Allah itu roh. Roh tidak pernah dikatakan tunggal, Bro. Yang tunggal tuh telur, terong, tuh tunggal tuh. Ini disebut di sini seorang sendirian, ya sendirian. Kalau kamu buka Sefaria itu lonely, ya tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Di sini apa disebutkan? Sendirian itu apa? Lo nggak tahu, saya nggak bisa baca bahasa Ibrani. Saya bisanya nge-compare dengan biblos.com itu loh. Coba kamu baca. Ini kan disebutkan Yesh Echad Ve'ein Sheni Ram Iya. Ben
Ya, di sini tulisannya echad. Sendirian. Mana echad? Ini echad. Dalet terakhir ya, dalet ya. Oh iya. Jadi pemaknaan kamu itu terhadap echad itu jamak ya. Oke, di situ echad diterjemahkan menjadi apa? Oh, echad bukan echad, bukan jamak. Echad itu Jadi, satu, tetapi substansi yang jamak. Contohnya air nih. Itu air itu substansinya dia satu, menyatu tuh air tuh. Tapi dari kalau lo ambil sebiji air nggak bisa. Ngerti nggak? Contohnya pasir. yang simpel ini deh, misalnya mobil, substansinya Kalau banyak. mobil nggak bisa dibilang echad. Kalau mobil nggak bisa dibilang echad. Mobil satu biji, satu mobil. Ya kan ada komponen lain ya. Ya itu Ada tidak setirnya, dikategorikan seperti ada itu. rodanya, Kalau di ada dalam mesinnya. Iya, tapi di dalam kategori pengkategoriannya nggak seperti itu. Dia per substansinya, bro. Ngerti ya? Jadi substansinya Donat jamak. juga nih, gitu. donat terdiri dari gula, tepung dan segala. Tapi donat sebiji donat nggak dibilang echad. Maksud kamu itu Gitu. kesatuan. Bukan, echad bukan kesatuan. Kalau kesatuan diterjemahkan bahasa Inggrisnya united, bukan one. Gitu. Berarti ini kamu kan saya kenal ini si Haan ini kan oneness ya kan. Jadi pengertian echad di mata kamu itu seperti substansinya itu jamak, tetapi katanya itu tunggal gitu maksudnya atau bagaimana? Enggak, kalau tunggal itu ke substansinya dia sebiji, bisa didefinisikan, bisa dipegang, itu yang namanya tunggal. Contohnya Zakaria 12 ayat 10. Di situ ada kata yahid dan lain-lainnya. Ketik aja kata tunggal, nanti keluar di situ. Nah, yang tunggal itu artinya lu bisa lihat, lu bisa pegang, lu sentuh, lu pencet-pencet gitu. Sebiji, lu bisa definisikan. Cuman ada satu tunggal daripada etan. Gitu. Etan di dunia ini cuma satu. Tetapi banyak manusia selain etan. Itu pengertiannya. Tapi echad juga artinya bisa yang tidak ada yang lain selain titik-titik-titik. Misalnya begitu. Iya, kenapa di sini malah diterjemahkan lonely? Sendiri. Sendiri. Ya, berarti bentuknya dia itu bentuknya menjelaskan adjektifnya. Gitu. Kesendirian di situ bukan berarti dia tunggal gitu loh. Bukan menjelaskan substansinya. Ini kan ada seorang sendiri, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara, gitu kan? Berarti tidak ada di samping kanan atau kirinya. Iya, itu tidak saudaranya. menjelaskan dia tidak menjelaskan di ketunggalan dia dalam substansinya. Apakah di sini menjelaskan substansinya? Tidak menjelaskan substansi. Makanya nggak pakai kata yahid, pakai kata echad. Iya. Gitu. Tetapi dia jadi tetap bentuk adjektif. Nah, jadi satu dalam bentuk sifat. Misalnya suami istri, maka suami dan laki-laki dan perempuan bersatu. Nah, itu pakai kata echad. Tetapi jangan diartikan terus united, bukan begitu. Allah itu bukan united. Nah, Allah itu satu yang satu-satunya. Substansinya jamak, gitu. Substansinya jamak dalam. Kamu ngerti substansi nggak? Arti substansi? Iya, substansi itu kan elemen-elemen yang menyusun materi. Substansi itu materi, substance. Ya. Gitu. Allah tuh nggak bisa. Pembentuknya apa? Pembentuknya yang jamak itu apa? Ya kan Allah itu roh kalau menurut Alkitab, menurut Ibrani. Allah itu roh. Gitu. Roh itu nggak bisa dikategorikan tunggal sebiji, nggak bisa. Jadi itu yang namanya echad. Jadi bro, saya jujur, saya nggak sedang membohongi kamu. Kamu silakan ketik kata tunggal di perjanjian lama. Itu yahid, bukan echad. Kalau satu, kamu ketik satu, ya satu itu dia echad. Nah, bentuknya adjektif, bukan bentuk nomina. Kalau dalam bahasa Yunani koinenya, itu kalau yang namanya yahid di dalam bahasa Yunaninya adalah monogenes. Waduh, udah. Ya kamu yahid, perbedaan yahid dengan echad itu kamu ngerti gak? Ya kan tadi udah saya jelasin, kok muter-muter. Udah saya jelasin. Dalam suatu konteks kalimat atau binyonim istilahnya itu, kenapa ditempatkan yahid, kenapa ditempatkan echad itu karena apa? Kamu tahu? Yahid dipakai untuk menyatakan bentuk sosok konkret. Iya. Lanjut. Bentuk sosok yang konkret. Kalau nggak konkret nggak dibilang yahid. Yang kalau satu tidak konkret itu namanya bukan yahid, namanya echad. Echad juga bisa berarti adjektif yang artinya satu-satunya. Silakan kamu ketik di dalam perjanjian lama satu-satunya. Tidak ada ya atau tidak ada yang lain selain titik-titik-titik. Echad, iya benar. Itu echad. Tidak ada yang lain selain Allah misalnya. Itu echad. Maknanya gitu. Itu arti echad, bro. Ya, tetapi kalau dikatakan itu jamak, saya tidak setuju.
begini bro, kejamakan Allah yang adalah roh, bukan lalu kejamakan. kenapa dikatakan begini, bro? Vayomer bukan Vayumeru. Oh, aku nggak tahu itu. Ya kan harusnya kan tertulis Vayomer Elohim, ya kan? Dan Elohimnya jamak apa tunggal? Ya, di sini kan jamak, Elohimnya jamak, ya kan? Vayomer Elohim, harusnya kan kalau misalnya itu menyangkut tentang substansinya, kenapa tidak Vayumeru Elohim? Oke, Vayumeru berarti jamak, bentuk kata kerja jamak gitu. Ya jawab saja. Loh, enggak, saya tanya dulu, Vayumeru itu bentuk kata kerja jamak atau tunggal? Ya jawab aja, kan kamu yang lebih ngerti dari saya. Loh, saya tidak tahu Vayumeru. Vayumeru apa bedanya dengan Vayomer? Sekarang kamu jawab. Saya nanya ya kan, ini. Saya nanya, Vayomer apa bedanya Vayomer kan sama jamak. Vayumeru? Vayumeru itu kan jamak. Oke, ya kan? Sekarang berarti ketika substansinya jamak, kenapa bentuk kata kerjanya tunggal? Vayomer, bukan Vayumeru, kan? Maksud kamu begitu kan? Oke, sekarang kita ambil contoh jawabannya, jawab Alkitab sendiri. Beresit bara Elohim. Beresit bara itu kan tunggal. Iya, beresitnya kan tunggal. Elohimnya kan jamak, berarti kasusnya kan sama. Sama Vayomer Elohim. Betul nggak? Iya, Barashit itu bara itu kan tunggal. Ya, tunggal. Nah, Elohimnya kan jamak. Nah, Jadi kan ada pertanyaanmu substansi. sama dengan ayat tadi. Tetapi sebentar dulu, saya jelasin dulu. Tetapi ketika naaseh, marilah kita jadikan. Kenapa kok jamak? Bentuk kata kerjanya. Tahu bedanya apa? Nah, yang jawab ini orang-orang Ibrani, ya, bahwa orang-orang Yudaisme yang jawab bahwa ketika ada satu bentuk pekerjaan yang eksklusif untuk Allah itu harus bentuk kata kerjanya tunggal, bukan jamak. Tetapi yang tidak eksklusif itu adalah marilah kita jadikan. Bentuk kata kerjanya jamak, bentuk yang melakukan pekerjaan itu subjeknya adalah jamak, Elohim. Jadi naaseh di sana itu menurut kamu dia lagi berbicara kepada pribadinya yang lain gitu. Kalau saya menjelaskannya bukan begitu. Ada 3 pandangan. Pertama dari Rita Wahyu, pertama dari saya yang bukan apa-apa, anggaplah. Ya, dari kamu aja gitu. Iya, kita harus objektif dong, bro. Nggak boleh subjektif dari gua sendiri dong. Nah, ya apa-apa dari kamu aja. Sebentar dulu, nggak bisa begitu. Rita Wahyu okumene soalnya. Kenapa? Okumene dia. Dia kan okumene. Kamu dia kan wanas. Dia wanas, Ibu Rita Wahyu. Oh, Rita Wahyu wanas. Rita Wahyu wanas. Oke. Sekarang saya jawab dulu. Tetapi Rita Wahyu, dia nggak mau subjektif sendiri, gitu. Jadi dia mengambil dari beberapa pandangan. Nah, ini gue mau jelasin sama lo. Menurut Ibu Rita Wahyu. Bentar. Erastus Sabdono wanas juga. Dia duinitas, duiteos. Bukannya Rita Wahyu di bawahnya Pak Erastus? Iya, kerjanya di perusahaannya si Erastus, tetapi dia pemahamannya wanas. Gitu. Loh, kok dalam khotbahnya sering bergandengan? Iya, karena dia bekerja, ya itulah urusan Rita Wahyu lah, namanya orang cari duit, nggak gua ganggu masalah itu. Tapi kan gua kan sering chattingan WhatsAppan dengan Ibu Rita Wahyu kan begitu. Ya, Lesam sama Ethan fokus saja ke tadi. Nah, jadi begini bro, kita jangan melebar lah dulu Ethan. Jadi Ibu Rita Wahyu, menurut Ibu Rita Wahyu, marilah kita jadikan, itu dia berbicara kepada sidang ilahi termasuk malaikat. Dan saya setuju dengan ini. Itu penjelasan saya yang lama. Nah, tetapi konsekuensinya begini. Marilah kita jadikan. Oh, berarti malaikat ikut-ikutan menjadikan. Tidak. Ayat selanjutnya, maka dijadikannya lah. Bentuk kata ketiganya itu tunggal. Lamau. Nah, maka dijadikannya lah. Kok lamau? Maksudnya kalau bentuk kata ketiga tunggalnya lamau, pakai akhiran waw, sufiks waw. Kalau dia jamak nggak pakai waw. Tapi di situ bukan pakai kata mau, pakai sufiks waw, bukan. Nanti dibaca lagi. Ya coba dijadikannya lah. Oke. Bentar ya. Kejadian 1 ayat 20-an. Kok nggak ada? Mari. Kok nggak ada ya? Apa ya? Kejadian 1 ayat 20-an. 27. 26-27 yang menjadikan manusia ya? 26 ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, bukan? Berarti sebelumnya.
Mari jadikan, mari jadi ya. Iya, 2627. 1:26 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya, di situ bentuk tunggal. Kita buka sekarang ininya. Iya, itu kan besar menu Vekit Mutenu itu kan. Ya, lihat ya. And said God, let us make a man. Wayomer, Elohim, Naaseh, Adam. Naaseh di situ bentuknya jamak. Memang benar. Betul ya, plural ya. Oke. Oke, di sini nggak ada kata mari kita jadikan tuh nggak ada sebenarnya. Di King Adas pun juga sudah objektif. Dia mengakui memang tidak ada kata mari kita jadikan, kata kita di situ nggak ada. Tetapi karena bentuk kata kerjanya jamak, maka untuk membuat logika bahasa, maka kalau dia mengajak bentuk jamak harus ada yang diajak. Berarti ya logikanya begitu. Tetapi sebenarnya logika itu nggak boleh dipakai begitu sebenarnya. Tapi kalau memakai pandangan dia sedang rapat sama sidang ilahi, bisa. Tapi konsekuensinya maka malaikat harus diajak. Tetapi menjawabnya bagaimana? Ini dari berbagai pandangan. Di ayat selanjutnya dikatakan, maka Allah menciptakan manusia, ini bentuknya tunggal. Ya, coba kita lihat 27. Wayibra, singular kan? Oke. Terus Elohim bentuknya jamak, Ha-Adam. Jadi Allah itu bukan menciptakan manusia, menciptakan Adam, gitu. In His own image, lagi-lagi tunggal. He is in His image, itu bentuknya tunggal, singular. Lalu in the image, bentuknya apa? Kepemilikan, singular, genitif. Terus of God, Him created, bentuknya apa? Singular. Jadi kembali kepada bentuk singular pada saat pengeksekusian. Jadi bagaimana menjawabnya itu ada dua pandangan. Pertama, Ibu Rita Wahyu dan saya pernah setuju bahwa itu adalah sidang ilahi. Tapi konsekuensinya malaikat ikut-ikutan mencipta. Lalu gimana mengcounternya? Di ayat selanjutnya, ternyata pas pengajakan itu, ternyata yang mengeksekusi adalah Allah sendiri. Pekerjaan Allah sendiri, bukan malaikat. Jadi di sini ada announcement. Ketika Allah berkata-kata ingin menciptakan, dia announce kepada para malaikat. Sehingga oleh karena diciptakan manusia ini, sehingga malaikat memberontak. Gitu. Itu gamblangnya. Yang kedua jawabannya, sebenarnya Tuhan menurut saya, tapi ini sedikit, bukan pasti benar. Samuel sedikit, mungkin gini Samuel, ada sedikit tambahan. Ibu Rita mengutip dari tafsir Yahudi itu, bahwasanya itu malaikat. Sebenarnya bukan pendapat dia. Bukan pendapat dia. Dia mengutip, tapi memang setuju dia kutipan itu. Enggak apa-apa, kita bukan mau memperlambat pengkajian. Maksudnya begini Samuel, maksudnya ketika kekristenan datang, ayat ini jadi diterjemahkan karena Yesus sudah hadir di bumi, jadi dijelaskan ke Tritunggal. Jadi orang Yahudi wajar menafsir ini malaikat. Pak siapa ini tadi? Pak Bagus. Pak Bagus itu kan memang tanahnya Hamikro itu kan punyanya orang Yahudi. Harusnya ya dari berita. Pak Nathan. Ya, Pak ini Nathan, ya, mohon maaf. Begini Pak Nathan. Begini Pak Nathan, kitab perjanjian lama kita itu versinya Masoretik. Gitu. Bukan versi Septuaginta yang dipakai sama Ortodoks. Jadi kalau Valen dan kawan-kawannya buka Sefaria itu sama Masoretik. Kalau kita salah, maka dia pun salah. Dan saya sudah membuktikannya waktu debat dengan Valen. Kamu buka Sefaria, saya buka Biblos.com. Sama pas dibaca. Valen nggak bisa baca Ibrani. Dia nggak bisa baca Ibrani. Saya tantang dia baca Ibrani, nggak bisa. Dia baca bahasa Inggrisnya. Ya coba aja diundang orangnya ke sini, bro. Jangan ya undang lah nanti. Di Si Valen kan sama saya punya masalah lain. Kenapa dia kabur waktu itu? Itu di Zoom Muslim loh, di Zoom-nya si Zulfikar loh. Saksinya banyak. Kan gitu. Kalau mau diundang dia sini. Oh iya, nanti teman-teman CIA yang undang. Kita ulangi lagi Zakaria 12 ayat 10. Saya debat dengan dia, berani nggak dia? Gitu. Nah, gitu loh bro. Nah jadi ini penjelasannya, kita nggak usah melebar dulu. Nah jadi ada bentuk pekerjaan eksklusif yang dilakukan dengan Allah, sekalipun bentuknya adalah jamak si Allahnya, tetapi bentuk pekerjaannya tunggal. Bentuk pekerjaan bukan tunggal, single. Itu. Nah yang menjelaskan siapa? Ya orang Yahudi sendiri, bukan saya. Termasuk dari Yahudi Mesianik Pak Lukas, termasuk dari Yahudi Ortodoks di si Valen dan yang lain-lainnya. Si Valen nggak bisa jawab itu malah, si Billy malah itu. Elohim menurut konsep orang Yahudi itu adalah
the power of authority. Jadi itu tidak masalah, itu yang saya maksudkan. Mau the power of authority, mau the power of X-Men, saya nggak peduli. Tetapi bentuk El dan Elohim itu berbeda, single sama jamak. ya memang berbeda, sama Ya seperti sudah. kata nahnu di dalam Al-Quran itu kan kami. Tetapi kan Iya. oleh orang-orang Arab itu sudah biasa kepemilikan tunggal. Iya, Bisa sekarang juga dijadikan kalau kepemilikan jawabannya, jamak. Sebentar. kalau kamu menjawab, sebentar, itu sebentar. sudah biasa. Sebentar. Iya, sebentar. Kalau kamu menjawab, Saya belum ngomong itu nih. sebentar. Kalau kamu sudah kalau kamu menjawabnya itu sudah biasa bagi orang Arab, itu tidak akademis. Kamu harus menjelaskannya secara akademis. Kenapa ada bentuk jamak untuk Allah? Ya, kamu tahu Kamu plural jawab, coba. majestic bukan? Jangan pinjam Plural- istilah Kristen dong. Bukan istilah Kristen, itu istilah Barat itu. Hampir sama Iya, seperti jangan itu. pinjam istilah Barat, istilah Arab dong. Iya, kan sudah saya bilang tadi. Itu kan masdar. Ya, kata kepemilikan itu. Nah, nahnu itu bagi orang Arab itu bisa dijadikan jamak, bisa dijadikan sebagai tunggal yang Iya. menyatakan keagungan, sama dengan royal we itu kalau di Eropa. Nah, mereka juga terbiasa menggunakan kata kami, dan sama halnya dengan Elohim tadi, gitu loh. Tidak bisa kita orang Indonesia, saya sendiri ini ya, kadang ketemu sama anak-anak pesantren ini, ketemu sama orang Manado, ketemu sama orang pesantren ini misalnya, pesantren nggak sengaja di jalan, mereka mengatakan kami nggak mau pergi ke sana, padahal dia sendiri. Saya juga heran awalnya waktu itu. nggak usah Tapi pakai dia anak mengatakan pesantren. Yang paling umum Ya kan kan orang saya Manado. mencontohkan ke kamu gitu loh. Iya, kalau saya kan pakai kata- saya kan kalau- ketemu sama orang pesantren, bukan sama orang Manado, paham nggak? Loh bukan, kalau orang pesantren pakai kata kami itu nggak masuk akal. Pesantren mana dulu? Maksud Samuel gini, Gimana? maksud Samuel teman-teman yang Muslim, tolong dijelasin kenapa kata Allah itu kadang ada kami, ada jamak di sana. Jadi kalau saya menjawabnya gampang, teman-teman Muslim memang teologianya memang sangat lemah sehingga mereka hanya bisa berbicara lewat riwayat, kisah-kisah, kebiasaan Bukan umum. menjelaskan Hanya Lemahnya itu, di mana? tanpa Tolong akademis. jangan gitu. seperti Memang itu dong omongannya. Siapa Enggak, sih? memang betul kok kan riwayat para hadis-hadis, enggak ada memang akademisnya yang teologianya yang kuat gitu. Makanya kepemimpinan dalam Islam pun bermacam-macam tafsir ini. Gitu. Aduh, kemana-mana Jadi kalau lari kita kamu Kristen ini memang ngomong. kan jelas, contohnya ini oneness, ya, kita terus tahu menjelaskan oneness Sabelius bagaimana, jelasinnya teologianya. Kalau Tritunggal juga begitu, ini jelas gitu maksudnya. Oke, lanjut. Jadi penjelasannya Bro Laisa Arketan. kamislihi sayun itu kamu mengerti nggak apa yang dikatakan Allah di sana itu? Enggak, coba kamu jelasin. Enggak, sama si Nathan tadi, dia kan katakan Ya, tidak coba jelas jelasin. konsep teologi. Itu teman Muslim banyak nggak bisa jelasin. Coba kamu yang jelasin, mungkin kami lebih mengerti. Ya, klaim kamu kan tadi tidak jelasnya itu di segi teologi. Iya, karena kan kamu pun tadi ngomongnya contoh ada orang ngomong kamu mau kemana, hanya gitu kan nggak akademis gitu. Itu Pokoknya nggak akademis penjelasannya. Yang kamu bilang Iya, kan gitu teologi. Ini hubungannya sosial, politik. Begini, atau Bro teologi? Nathan, Saya nggak Bro ngerti Enggak, si maksudnya Nathan gini, tolong dijelasin sejarahnya jamak itu gimana gitu loh, Sebentar, dari data-data gitu loh, bro. Sebentar. Yang Etan jelasin, kenapa tuh orang pesantren bilangnya kami, contoh yang lain orang Manado, kita so nyanda jadi pergi Jo, kita, padahal dia sendiri. Itu namanya kontekstual. Tetapi secara penggunaan bahasa itu salah. Kalau single ya single aja, jamak aja. Pemakaian tata bahasa Indonesia dipakai oleh orang Manado jadi rusak. Kita somakan ini padahal cuma sendiri. Iya, Salah. Gitu. Iya, Itu kenapa dibenarkan? Karena kontekstual, tradisi. Betul, Jangan tidak bisa menjelaskan. dipakai untuk contoh dalam hal akademis, nggak bisa. Nggak bisa, Ya, itu gitu. kontekstual. Nah, itu kontekstual. Jadi kamu harus jelasin secara akademisnya bagaimana. Gitu. Bro Etan. Kan saya sudah jelaskan tadi itu masdar. Bahwa Masdar orang-orang itu apa? Arab kata kepemilikan. Bahwa orang-orang Arab di zaman dahulu itu sudah terbiasa menggunakan kata nahnu. Ya Bahkan kalau itu para terbiasa pemimpin. itu namanya tradisi. Itu masuk dalam kontekstual. Kamu ini gimana? Kamu juga nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti Terbiasa bahasa itu Ibrani. bukan akademis. Bukan Terbiasa itu bukan akademis. akademis. Aduh, Beberapa pusing dah. daerah NTT itu pakai kata beta kok. Iya. Kan tidak masalah, tidak masalah gitu. Kan tidak masalah. Kalau Tetapi kan itu tidak kontekstual menunjukkan namanya. tidak itu nggak menunjukkan bisa bahwa dibenarkan tidak secara eksistensi. akademis. Nah,
Itu kontekstual. Tidak, yang menurut kamu akademis itu seperti apa sih? Yang menurut kamu akademis itu apa? Samuel? Akademis begini ya, saya Ya jawab. seperti yang sebentar Samuel, seperti yang dijelaskan Samuel tadi, dijelaskannya urutan-urutan Elohim gitu. Allah tidak coba bisa, dijelasin karena gimana. Semitic itu kan Semitic itu. language ya. Nggak bisa kalau ini kalau orang Loh, Yunani kalau di Semitic, cara berpikirnya hyperliteral. kalau di Semitic, kenapa dia ini akademisnya gua kasih tahu ya. Kalau di Semitic, L-nya tunggal, im-nya jamak. Nah, lalu kenapa? Karena Allah itu roh. Roh tidak pernah melakukan pekerjaannya dalam bentuk tunggal. Silakan dicek. Air saja yang jamak mayim, pekerjaannya jamak. Ngerti ya, Bro? Itu penjelasan akademis. Nah, kenapa Allah itu jamak? Karena dia roh. Roh tidak pernah dikatakan satuannya numeriknya dihitung jadi 1 biji. Itu penjelasan akademis. Nah, lalu penjelasan akademisnya lainnya apa? Orang Ibrani mengenal kekuasaan Elohimnya dalam bentuk Ensof-nya. Kehadirannya di berbagai tempat di waktu yang sama. Dia bisa bermultiplikasi di mana-mana, menyertai 1000 orang bersamaan. Itu pekerjaan jamaknya Elohim dalam substansinya yang jamak. Nah, ini penjelasan secara akademis, bukan kontekstual. Bawa aja deh ke Kejadian 2:24. Laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, ehad di situ. Itu kan udah kita bahas kan? Iya, enggak, dia kan kayak belum ngerti nih ehad. Ehad kan dia memaksa cuma 1 biji. Iya. Bawa aja ke Kejadian 2:24. Jadi dia tahu. Kata ehad. Ada cewek, ada cowok, tapi menjadi satu daging, ehad. Basar ehad. Iya. Itu yang pengkhotbah tadi pun itu udah dijelaskan dengan ayat yang tadi ini. Kejadian berapa tadi? 1 ayat 26. Iya. Pokoknya gini Bro Etan. Kalau Bro Etan bisa memahami itu. Pokoknya begini aja Bro Etan. Ehad itu satu yang adjektif, bukan nomina kata benda. Itu aja Etan. Kalau mau simpelnya aja gitu daripada saya jelasin panjang-panjang. Nah, kalau satu yang tunggal yang bentuk benda itu namanya yahid. Itu. Enggak, dia mau jelasin ke saya, tapi dia tidak bisa Hebrew dan tidak bisa memahami Semitic language. Jadi percuma aja, kecuali kalau misalnya dia adalah seorang Yudaisme. Gitu. Loh, saya jadikan moreh, tetapi dia ini orang awam yang tidak bisa kritik teks, tidak bisa. Filologi, memahami ilmunya juga tidak bisa. Ya lo dikasih leksikonnya nggak mau terima. Jadi saya kan kasih leksikon dari kitab ini, dari kitab Bible Hub gitu kan. Dari leksikonnya punya orang Kristen. Ini Bro Etan ya. Kan Beda. aku Kalau tidak Kristen gunanya ini yang ditampilin nih kalau gitu. Bro Etan, gini ya Bro Etan ya. Kita ini di sini berusaha tampil untuk baik. Sebenarnya saya nggak setuju dengan teman-teman Kristen yang memakai kata-kata ofensif. Nah, tapi sudahlah, namanya orang punya emosinya masing-masing kan begitu Bro Etan ya. Nah, jadi maksud aku begini, aku jujur orangnya, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Nah, tetapi kita harus menyatukan demi selesainya suatu perdebatan atau diskusi kan begitu. Nah, lalu kan saya tadi objektif, saya tanya sama Bro Etan. Bro Etan saya nggak tahu Vayumeru sama Vayomer. Menurut Bro Etan apa? Kan begitu, kan saya baik. Jadi nggak usah menuduh saya, kamu nggak mengerti ini nggak. Itu memang saya sudah akui saya nggak tahu gitu. Jangankan saya Bro, Valen pun nggak bisa baca Ibrani. Gitu. Itu kan tinggal ngapal aja bentuk hurufnya. Udah belajar dia sekarang, udah bisa kok dia. Kemarin kan dia udah bisa sekarang. Zakaria 12 ayat 10 saya suruh baca, dia nggak bisa baca. Gitu. Padahal saya tahu loh. Padahal saya bilang sama si Valen, kan sudah ada di situ cara membacanya dengan Latin. Dengan Latinnya, baca aja Latinnya. Dia nggak mau baca Latinnya. Gitu. Membaca Ibrani dengan huruf Latin kan bisa. Saya suruh baca itu dia nggak mau baca. Jadi di sini konteksnya bukan dia nggak bisa baca lagi, tetapi dia tidak mau jujur berbahasa. Nah kalau kita berdiskusi orang nggak jujur susah. Nah saya menghadirkan kejujuran. Kalau saya bilang nggak bisa. Apa susahnya Valen bilang, oke saya nggak mau baca karena begini. Kan simple Bro. Habis itu kita ngopi bareng, selesai. Kayak gue ketemu Sinandar dan lain-lain. Kan gitu. Bisa kok dia. Iya, pada akhirnya bisa. Gue juga nanti pada akhirnya kalau mau bisa juga gitu kan. Iya, kamu belajar dong. Masa dari dulu sampai sekarang nggak bisa. Begini Bro. Begini ya, gue kasih tahu ya. Orang Ibrani asli belajar dari kecil Bro.
Ya, kalau lo belajarnya umur 20 tahun, umur 30 tahun lo baru belajar. Lo bisa berbahasa Ibrani, lo bisa baca, belum tentu bisa ngomong bahasa Ibrani. Harus baca tetragrammarnya. Terus, udah gitu, ketika lo nanti selesai umur-umur 40 tahun atau umur 35 lah, lo masih lemah di apologetnya. Ini yang gue lihat daripada orang-orangnya siapa namanya, si Manachem Ali waktu berdebat sama gue tuh si Rizky. Dia jago di Ibraninya, tapi apologetnya lemah. Nah sekarang lo tinggal pilih, lo mau ngabisin waktu lo buat jago di apologet, apa lo bisa baca? Lo seorang desainer baju nih, desainer fashion. Lo mau jadi tukang jahitnya, apa lo mau jadi desainernya? Itu. Nah gue kenapa nggak pelajarin? Gue kerjaan gue banyak bro. Ngurusin band sampai ke luar negeri, segala macam, ngurusin bokap gue, ngurusin ini, banyak kerjaan gue. Itu. Tetapi Bisa tujuan baca, kita beragama apa? Supaya selamat, itu loh. Ya yang Tujuan penting kita mau belajar sih. Bisa baca nggak tahu terjemahannya juga tak ada guna, betul? Nggak ada guna. Iya, makanya kok baca Ibrani, kalau gampang baca misalnya Ibrani. Nathan, makanya kalau bertahap Nathan tidak harus langsung seperti itu, harus bertahap karena nggak usah jauh-jauh bro. Anda juga bahasa Arab disuruh baca bahasa Arab bisa, terjemahan belum tentu bisa, capek. Jadi ya, boleh sih silakan aja. Tapi kan beberapa kata saya tahu gitu, meskipun Iya, tidak semuanya. Pokoknya begini Bro Nathan, bro siapa namanya, udah lama gue nggak ketemu. Lay Bagus. Pokoknya kita di sini dibutuhkan jujur dalam berdiskusi, itu aja. Itu yang paling penting. Setuju. Kalau kita jujur, itu aja. Setuju. Kan capek nih Bro Samuel ngejelasin ehad ya kan. Nah suruh dia ngejelasin ahad gitu loh. Apa benar ahad itu cuma satu biji, satu tunggal, kita uji. Begitu.